Lingkar Gagasan Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Women Ways Lingkar Gagasan Perempuan. Senang sekali rasanya saya Fikri Zaria Emeraldine bisa menemani hari Anda tentunya dengan episode podcast yang luar biasa menarik. Kali ini saya sudah kehadiran tamu ya. Siapa itu nanti akan saya spill, tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu bahwa episode kali ini kita akan membahas tentang diseminasi dari sebuah penelitian yang berjudul Model Kepemimpinan Transformasional dalam Mengembangkan Iklim Organisasi di Lembaga Pendidikan, Studi Kasus Kepala Sekolah Perempuan. Siapa lagi? Tak lain dan tak bukan, yaitu Bapak Dr. Arif Mansyuri SPDI MPD. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini Bapak. Iya, senang sekali. Iya. Saya bisa hadir di acaranya ini. Iya. Women Ways Pak ini Women kita. Ways, ya. Iya, Lingkar Gagasan Perempuan. Okay. Nah, para pemirsa, nanti beberapa menit ke depan saya akan ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Arif ya untuk membicarakan tentang penelitian ini supaya teman-teman atau para pemirsa tidak penasaran. Nah, langsung aja nih saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang Bapak ya. Iya, karena boleh. Iya, supaya kita lebih akrab dan lebih tahu ini arah dari penelitiannya juga ya. Yang pertama, Bapak Dr. Arif Mansyuri MPD, SPDI MPD. Iya, betul. Iya, merupakan akademisi di bidang pendidikan Islam yang saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Betul. Di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Iya. Boleh tahu masuknya kapan itu, Pak? Saya alhamdulillah masuk ke UIN itu sejak mahasiswa, Bu. Masya Allah, ini berarti alumni UINSA ya? UINSA, masih IAIN atau masih sudah IAIN. UINSA? Oh, Saya masuk IAIN. pertama kali di sini tahun 98, jadi pas waktu reformasi. Wah. Masuk sebagai mahasiswa baru semester 1, 98. Waktu itu prodi saya namanya jurusan Kependidikan Islam. Kependidikan Iya. Islam. Setelah itu lulus, kemudian saya kuliah lagi di UNESA. Di UNESA. Tahun 2006, kemudian lulus 2011. Iya. Kuliah lagi di Universitas Negeri Malang di Wah, UM. berpindah-pindah tempat ya Pak ya? Iya, berarti tapi pengalamannya selalu di pendidikan, Bu. Oke, iya. Karena kita harus linear ya Pak ya, Iya, betul, sehingga betul. benang merahnya selalu di pendidikan begitu Iya, pemirsa. Nah, selain menjadi seorang dosen, Iya. Bapak Arif ini juga dipercaya sebagai tim ahli Kopertais Iya, wilayah betul. 4 Jawa Timur, betul ya? Saya jadi tim ahli Kopertais sejak 2016. Wah, Lumayan 8 tahun ya. 8 tahun Iya. ya. Itu semenjak pertama masuk sini Semenjak- sepertinya. Jadi semenjak jadi dosen tahun 2015 Ya. diangkat. Tahun 2016 saya jadi tim ahlinya Kopertais. Itu kalau boleh tahu fokusnya di pengembangan mutu dan Kalau tata di kelola Kopertais itu pendidikan. saya megang di pengembangan kurikulum perguruan tinggi. Wah, Nah, itu. iya. Berarti Ya, kadang-kadang quality controlnya terjaga oleh Pak Dr. Arif ya. semoga amin. Nah, untuk itu makanya nggak heran ya pemirsa ya kalau topik dari penelitiannya ini nggak jauh-jauh dari pendidikan ya Pak ya. Iya, betul. Iya, model kepemimpinan transformasional dalam mengembangkan iklim organisasi di lembaga pendidikan. Nah, ini studi kasusnya di Kepala Sekolah Perempuan. Kepala Iya. Sekolah Perempuan. Sebelum Iya, iya. masuk ke perempuan, saya boleh memastikan dulu ini ya Iya. tentang kepemimpinan transformasional itu sebenarnya kalau definisi di dalam konteks ini Iya. seperti apa itu Pak? Baik. Tentang kepemimpinan ini adalah tema yang memang sudah lama saya geluti begitu Bu ya. Jadi disertasi saya juga terkait dengan kepemimpinan perempuan. Iya. Tahun 2015 saya lulus, kemudian di 2015 itu saya juga meneliti tentang itu dan alhamdulillah sampai sekarang kayaknya ini memang menarik. Menarik sekali Jadi, memang. Iya. Ini cocok ini karena Women Ways itu ya istilahnya bagaimana perempuan itu memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya. Ini kan keren sekali. Luar biasa. Nah, tentang kepemimpinan ini
memang ada hal yang menjadi isu ya. Jadi kalau tahun 90-an sampai 2000 awal itu orang itu fokusnya adalah di bagaimana seorang perempuan itu menjadi pemimpin di seluruh sektor, termasuk di dunia sosial, termasuk di dunia pendidikan. 2010 ke atas, itu arahnya sudah berbeda. Jadi ketika seorang perempuan memimpin, ternyata ada hal-hal yang berbeda, baik secara perilaku, secara iklim, atau secara kebijakan yang diambil. Sehingga yang diteliti 2010 ke atas itu lebih kepada sejauh mana seorang perempuan itu memimpin lebih efektif, sejauh mana perempuan itu lebih bagus atau lebih pas dalam memimpin di suatu lembaga, gitu. Nah, tahun 2025 kemarin saya meneliti tentang kepemimpinan transformasional perempuan di lembaga pendidikan. Ini adanya di SMA Sa'adah Bungah. Jadi itu dipimpin oleh seorang perempuan namanya Bu Muslihah. Itu sudah 2 periode ini. Beliau itu memimpin, menurut saya sangat bagus. Jadi kenapa sangat bagus? Diberi kepercayaan 2 kali. Itu kan menunjukkan bahwa memang dalam kepemimpinannya ini runningnya kan bagus. Di samping ada perubahan, juga saya melihat itu ada beberapa faktor yang menarik. Yang pertama adalah soal keteladanan dan keterlibatan. Jadi saya melihat adalah bahwa perempuan itu kalau memimpin, dia bukan hanya urusannya administratif, tapi juga dia memberikan suatu nilai, entah dalam bentuk kehidupan dia sehari-hari, tetapi juga dalam bentuk bagaimana dia memimpin itu juga harus mengayomi begitu, memberi contoh. Mengayomi ya. Memberi contoh yang baik, kemudian memberikan nilai-nilai yang saya kira itu bersumber dari lingkungan keluarganya. Kemudian dia juga memimpin itu memberikan satu gagasan, mendorong bawahannya itu atau mendorong para guru dan seterusnya itu supaya berkembang lebih baik. Sehingga di sana itu menurut saya sangat bagus. Ada juga selain itu adalah reward. Reward ini menjadikan guru dia itu lebih semangat dan seterusnya. Jadi intinya sebenarnya di dalam kepemimpinan yang saya teliti ini adalah bahwa seorang perempuan itu ketika dia memimpin, dia akan memberikan seluruh energinya, bahkan mungkin 100% gitu ya, atau mendekati lah, untuk supaya lembaganya itu berkembang lebih baik. Nah, begitu. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih loh Pak apresiasinya. Tapi saya rasa bukan sekedar apresiasi ya, tapi secara kenyataan memang seperti itu berdasarkan kira-kira begitu. Di lembaga pendidikan itu saya sejak tahun 2015 saya lihat itu ada 2 hal. Satu itu cara yang unik dalam memimpin, membuat keputusan. Yang kedua adalah lingkungan yang misalnya dari sisi kebersihan, dari sisi pengambilan keputusan dan lain itu sangat menarik, sangat khas perempuan. Nah, kekhasan inilah kemudian yang banyak diteliti sejak tahun 2000 ke atas, 2010 ke atas khususnya, kira-kira begitu. Baik, berarti key takeaways awal yang saya dapatkan di sini berarti ternyata kepemimpinan ini bertransformasi. Ya, betul. Makanya disebut dengan kepemimpinan transformasional itu. Ya. Dari yang awalnya mungkin berusaha untuk meningkatkan keikutsertaan, partisipasi perempuan, kemudian sekarang lebih ke arah bagaimana mereka ini memimpin secara efektif, begitu ya Pak betul, ya? Efektif. Masya Allah. Iya, baik. Nah, berikutnya kenapa perempuan ya Pak ya? Karena yang memimpin pasti juga banyak laki-laki begitu, apalagi ini dari sudut pandang seorang laki-laki, dan panjenengan ditemani juga oleh Bapak Dr. Muhammad Nuril Huda MPD ya. Iya, saya minta maaf ini satu tim. Pak Nuril hari ini tidak bisa hadir karena ada acara.
Sebelum ke situ sebenarnya saya ingin menceritakan sedikit tentang kepemimpinan. Baik. Apa bedanya memimpin di lembaga pendidikan dengan memimpin di masyarakat? Karena itu menjadi suatu hal yang sangat menarik, Bu, ya. Iya. Kalau kita memimpin di dunia organisasi seperti negara, contoh, atau lebih rendah itu, paling rendah itu desa misalnya. Kita itu akan memimpin orang-orang yang sangat sangat beragam. Jadi bukan hanya 1-2 orang kelompok, tapi di situ ada banyak. Misalnya memimpin petani, memimpin nelayan, memimpin orang-orang yang sangat plural gitu. Sebaliknya di pendidikan itu, siapa yang dipimpin oleh kepala sekolah? Yang dipimpin oleh kepala sekolah itu adalah satu guru, tenaga kependidikan, murid atau siswa, orang tua. Orang tua ini adalah orang tua yang anaknya sekolah di suatu lembaga pendidikan. Betul. Kuncinya adalah memimpin di lembaga pendidikan itu sebenarnya adalah memimpin orang-orang yang tidak jauh dari profesinya. Betul. Dia seperti memimpin dirinya sendiri, karena seorang kepala sekolah dia juga biasanya jadi guru. Jadi guru ya. Dari guru atau TU atau orang-orang di lingkar pendidikan di lingkungan yayasan itu. Akhirnya intinya adalah seorang pemimpin di dunia pendidikan, dia itu tidak memimpin yang sangat plural, tetapi sangat spesifik, fokus, dan itu tidak akan bisa berkembang secara bagus kalau dia tidak pernah mengalami dari bawah dulu. Sehingga kepemimpinan di dunia pendidikan ini menjadi sesuatu yang sangat unik menurut saya, daripada memimpin di dunia yang sangat luas. Tentu memimpin guru itu memiliki tingkat ini yang berbeda, tingkat concern yang berbeda. Karena dia seperti memimpin dirinya sendiri. Berbeda dengan kepemimpinan di sosial yang lainnya. Nah, ini yang kemudian ketika kepemimpinan yang sifatnya minor ini dipimpin oleh seorang yang sangat fokus, dalam hal ini di penelitian saya ini dipimpin oleh seorang perempuan, itu menjadi sangat efektif. Karena kebutuhannya dia tahu, kemudian bagaimana dia mendrive anak buahnya atau pengikutnya atau orang yang dipimpinnya, sehingga itu mencapai tujuan itu mana yang lebih bagus, mana yang lebih efektif. Nah, di transformasional ini yang menjadi khas itu adalah bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar memberi tugas, tetapi dia juga adalah menyatakan atau memberikan contoh bagaimana dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Makanya tidak heran di contoh saya di Gresik ini, siapa orang yang datang pertama kali ke sekolah itu bukan guru atau TU. Bahkan kepala sekolah ini juga bisa datang lebih dulu karena dia harus memberi contoh kepada anak buahnya atau kepada guru-guru yang lain, atau bahkan kepada murid bahwa dia sebagai kepala sekolah bukan hanya memerintah, tetapi juga memberi suri tauladan yang baik. Nah, kira-kira begitu di situ. Dan ini cocok sekali untuk tipikal perempuan. Oh iya. Jadi kenapa perempuan itu ternyata alasannya banyak ya? Alasannya panjang. Alasannya lumayan panjang lah. Ya. Paham kebutuhannya apa, kemudian bisa menjalankan secara efektif juga ya. Betul. Pak, tapi ini pendapat orang awam ya, mungkin bukan pendapat, tetapi buat anak-anak Gen Z yang suka untuk posting-posting, kadang kan saya juga lihat gitu ya, mereka banyak mengeluhkan tentang perempuan tuh aslinya nggak ngerti apa yang dia mau, makanya kalau ditanyain jawabannya terserah gitu. Tapi ternyata dalam case ini luar biasa ini ya, penjelasannya selalu positif loh saya dengarkan dari tadi. Iya. Apa sih artinya kata terserah bagi perempuan? Wah, ini bisa satu semester sendiri ya, 3 SKS lebih nih menjelaskannya. Jadi itu bukan sekedar menyerahkan tugas kepada orang lain, tidak, tetapi ingin mendorong sejauh mana kemampuan orang itu menyelesaikan. Oh, baik. Biasanya terserahnya perempuan itu bukan hanya dalam tanda kutip jelek begitu ya, tapi
kamu ini punya inisiasi nggak sih untuk melakukan sesuatu tuh, itu? catet ya. Kalau punya inisiasi, ya lakukan. Iya. Tetapi meskipun yang dikatakan terserah tadi itu kemudian melakukan hal-hal yang kurang pas, biasanya dia selalu di belakangnya. Jadi istilahnya begini. Menurut saya, seorang perempuan yang memimpin itu, dia akan berada di depan sampai di belakang. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani itu kena semua. Jadi bukan sekedar tuturi handayani, tapi juga harus ing ngarsa mangunkarsa, termasuk ing ngarsa sung tulodo dan ing madya mangunkarsa itu. Itu semuanya kena kalau perempuan. Nah, inilah yang saya sebut dengan kepemimpinan transformasional itu. Jadi ada 4 hal yang di dalam kepemimpinan transformasional itu dalam konsepnya. Yang pertama itu adalah keteladanan, memberikan teladan yang baik ya. Memberikan teladan yang baik kepada guru, kepada siswa, kepada tendik dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan motivasi. Memberikan semangat nilai bahwa di sekolah itu bukan hanya mencari kerja, tapi juga ada unsur mengabdi di situ. Dan siapa orang yang mengabdi pertama kali di situ ya kepala sekolahnya ini, ya bukan orang lain. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah istilahnya itu stimulasi intelektual. Ini yang kita sebut yang tadi Bu Fikri sebut sebagai terserah itu tadi. Iya. Jadi memberikan arahan yang arahan itu membuat orang itu berpikir. Iya kan? Mantap. Coba saya suka pilih ini atau perspektifnya ini. Pilih yang ini atau yang ini, terserah. Itu sesungguhnya adalah memberikan arahan supaya dia itu tidak tergantung pada pimpinan. Baik. Coba kalau misalnya dalam suatu lembaga itu hanya tergantung pada suatu pimpinan tertinggi misalnya, yang terjadi adalah apa? Anak buah itu atau orang-orang yang di bawahnya itu kalau tidak dipimpin, kalau tidak disuruh, dia tidak akan bekerja kan begitu. Tetapi ketika terserah, nah berarti kan dia berhak untuk melakukan atau mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Nah itu yang menarik. Terus yang terakhir, ini yang biasanya mohon maaf ya agak kurang dimiliki oleh pemimpin laki-laki. Itu adalah perhatian kepada individual. Jadi pemimpin perempuan itu dalam hal konteks sekolah ini adalah dia akan memberikan perhatian itu tidak sekedar task oriented, tetapi juga kepada people oriented. Jadi orientasi kepada orang, kepada person di bawahnya, yang itu pendekatannya lebih bukan pendekatan pekerjaan, tetapi pendekatan dari ini people to people, kira-kira begitu, lebih humanis, lebih manusiawi, kira-kira begitu. Iya, baik. Ya. Nah, ini luar biasa ya. Bapak mungkin satu di antara sedikit orang yang memandang kata terserah sebagai hal yang positif loh ya. Iya, kita harus positif ADB ya. Iya, artinya di balik kata terserah itu kita memberikan opsi begitu kan kepada orang yang sedang dipimpin begitu, termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah. Begitu. Iya. Ini boleh tahu Bapak, cara Bapak melakukan penelitian ini seperti apa ya? Penelitian ini tuh banyak sekali yang bantu Bu ya. Jadi main behind the scene-nya itu banyak sekali. Di samping kami, saya Pak Nuril, ada juga mahasiswa saya namanya Mbak Azizatun, saya panggilnya begitu saja. Dia itu yang banyak menjadi kebetulan alumni sana juga. Jadi kami sering kontak bagaimana situasinya. Kalau kita penelitian itu kan kadang-kadang kan bukan hanya sekedar saya ketemu siapa begitu, tapi siapa yang mengantarkan supaya ketemu situ, lingkungannya yang memantau sehari-hari begitu. Beliau juga sangat penting dalam penelitian ini, sehingga menurut saya penelitian ini tuh bisa sukses gara-gara itu. Nah, ini termasuk kualitatif. Ya. Ada satu menarik sebenarnya penelitian kualitatif itu. Penelitian tentang gender atau keperempuanan itu
di salah satu buku educational research bahwa penelitian tentang perempuan itu tidak disarankan menggunakan kuantitatif. Mengapa? Sebab kalau penelitian menggunakan kuantitatif biasanya hanya berbentuk angka. Betul. Sehingga pendekatannya itu adalah pendekatan number itu sangat kuat. Sementara penelitian terhadap perempuan itu yang dibutuhkan adalah penelitian yang sangat mendalam, fenomenologis, sehingga ini hanya bisa didekati dengan menggunakan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, di dalam rekomendasinya adalah kalau kita meneliti perempuan, itu sebaiknya menggunakan penelitian kualitatif, jangan kuantitatif, kira-kira begitu. Makanya di penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif, supaya bisa lebih mendalam dalam menggali data dan faktanya, kira-kira begitu. Berarti wawancara langsung. Wawancara langsung dan observasi. Oh iya, dokumen. Baik. Menggunakan dokumentasi begitu ya. Terlebih ada siswa yang dulunya menjadi murid beliau di situ. Jadi lebih mendalami lagi nih. Iya, kira-kira begitu ya. Nah, untuk seorang pemimpin yang bisa dipilih beberapa periode itu sebenarnya menunjukkan bahwa di situ bukan hanya cara memimpinnya, tetapi juga kompetensinya. Jadi kompetensi ini menjadi salah satu isu. Ada pertanyaan begini, apakah mampu seorang perempuan itu memimpin lembaga? Itu dulu itu sempat menjadi isu. Betul. Itu karena seorang perempuan kan biasanya tidak di depan, di belakang, atau bahkan mungkin di keluarga. Sehingga ketika dia muncul sebagai pemimpin publik, itu akan menjadi satu pertanyaan yang sangat mendasar, mampu tak dia itu jadi pemimpin? Jangan-jangan tidak mampu, jangan-jangan baru memimpin sekali, 2 kali, atau sebulan 2 bulan sudah ada keluarganya yang begitulah keluarga. Betul. Akhirnya di samping juga itu, akhirnya juga ada satu hal yang sifatnya itu kompetensi. Jadi tidak mungkin kan seorang kepala sekolah dipilih karena tidak kompeten. Apalagi dia harus memimpin guru-guru yang notabene-nya adalah orang setara dengan beliau atau di bawah atau beberapa di atasnya. Jadi kompetensi itu juga sangat penting. Oleh karena itu di lembaga pendidikan selain sifat tadi itu yang mengayomi dan seterusnya, kompetensi itu juga menjadi isu. Sehingga kalau seorang kepala sekolah, apalagi sekolah-sekolah perempuan, dia diangkat menjadi suatu sebagai pemimpin, biasanya juga ditanya bagaimana kompetensinya. Nah, dan kalau sudah dia melintasi atau ini kan ada halangan keluarga, halangan dirinya, kemudian tetap dia itu berhasil melampaui itu, maka bisa dipastikan dia akan menjadi pimpinan yang bagus. Makanya jangan heran kalau biasanya di dalam suatu lembaga pendidikan, seorang kepala sekolah sudah terpilih sekali, biasanya kan terpilih lagi. Satu hal yang bisa menghalangi itu biasanya 2 kali periode selesai, ya berarti setelah 2 kali baru akan digantikan orang lain. Ya kira-kira begitu. Kalau kata anak-anak zaman sekarang repeat order itu. Betul. Jadi ada mau tetap melanjutkan ya. Iya. Nah, ini luar biasa Pak insight yang diberikan. Nah, kira-kira ada nggak struggle atau challenge ketika Bapak melakukan penelitian? Karena sejujurnya dari tadi saya mendengarkan itu, wah lumayan ini ya, senang gitu mendengarkan hasilnya, prosesnya. Tapi kira-kira ada nggak ya sesuatu yang lumayan bikin susah ini atau bikin challenging? Kalau bikin susah itu sebenarnya hampir tidak ada, kecuali mungkin kepala sekolah itu kan orang yang sibuk ya Bu ya. Betul. Jadi kalau kita harus ketemu ya harus kontak dulu. Kadang-kadang saya peraksana kemudian tidak ketemu dengan beliau juga pernah. Karena kalau misalnya kita janjian dulu, itu kan juga kadang-kadang kalau janjian itu kan tidak ini ya, tidak, lebih baik surprise gitu loh. Jadi saya kesana ya. Kadang-kadang nggak izin ke sana, tiba-tiba beliau nggak ada ya sudah. Kita nunggu. Ya cuman itu aja.
Selain itu kebetulan di sini itu welcome semuanya ya, guru-gurunya, kemudian kepala sekolahnya, siswanya juga welcome. Artinya sejauh penelitian ini positif, saya yakin halangan atau tantangan seperti itu tidak terlalu banyak meskipun ada. Ya, paling datang nggak ada orang lagi kira-kira begitulah. Iya. Jadi nggak adanya itu bukan karena memang apa-apa, tapi karena mungkin beliaunya, karena saya ke sana itu beliaunya kalau tidak salah ke Bawean atau kemana gitu. Bawean itu Gresik yang di sebelah utaranya. Iya. Naik kapal dulu ya Pak ya. Iya, itu kan nggak bisa kalau ditunggu kan. Harus besoknya tuh. Nah ini di mana ini? Saya kok lupa menanyakan tempatnya. Kebetulan di Bungah kalau saya tadi. Ya, MA Sadah Bungah. Nah, itu di mana Gresik Pak? itu, di Gresik. Iya di Gresik. Di Bungah kebetulan lembaga ini adalah lembaga di bawah pesantren. Nah, jadi bisa dibayangkan ada seorang perempuan mimpin kepala sekolah di pesantren itu. Betul. Kemudian biasanya kalau berdasarkan penelitian itu, yang paling banyak memimpin kepala sekolah itu di tingkat paling bawah ya kalau perempuan ya. MI atau SD kira-kira begitu. Itu biasanya mungkin 50% itu kepala sekolahnya perempuan itu, bahkan yang MI itu. Oh iya, karena mungkin lebih telaten Iya, anak-anak. kalau sanawiyah atau SMP itu lebih sedikit. Iya. Tahun 2012 itu saya mengumpulkan data, itu data lama sekali. Nggak tahu sekarang, mungkin sekarang masih sudah tidak relevan, tapi waktu itu kepala sekolah se-Jawa Timur yang perempuan itu tidak lebih dari 10%, mungkin hanya 7 sekian persen. Itu kepala sekolah di tingkat level menengah atas. SMA ya? Iya. Sekarang mungkin lebih banyak ya. Iya. Tapi dulu memang agak lebih sedikit. Artinya memang semakin ke atas itu piramidanya semakin menyempit bagi perempuan. Iya. Ini membuktikan bahwa siapapun yang terpilih kepala sekolah perempuan di level lebih tinggi, katakanlah di SMA begitu ya, atau di Alia, itu pasti orangnya spesial lah kira-kira. Termasuk yang di sini saya kira ini spesial. Makanya ini saya ambil ya salah satunya karena spesialitas itu. Distingsinya itu dapat ya. Ya. Dan kemudian muridnya pun juga heterogen ya. Ada laki-lakinya juga. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Baik. Wah, luar biasa ini. Baik Bapak, oh iya satu hal lagi nih, saya penasaran, Bapak juga meneliti sampai ke dampaknya tidak? Kira-kira apa ini yang terjadi ya ketika dipimpin oleh penelitiannya sebenarnya ada, selain kepala sekolah perempuan tadi itu, ada juga tentang bagaimana dia itu mendrive untuk menciptakan lingkungan atau menciptakan iklim organisasi yang bagus. Iklim organisasi itu kalau bisa kita bahasakan itu adalah perasaan selama dipimpin, kira-kira begitu. Jadi kalau di dalam organisasi itu ada beberapa hal yang sangat menonjol. Ya. Satu itu budaya organisasi, dua iklim organisasi. Ya. Budaya organisasi itu contohnya adalah aturan yang dipakai untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari. Ya. Kalau iklim organisasi itu adalah penerimaan terhadap perintah atasan, terhadap aturan, terhadap itu. Nah, di dalam penelitian saya ini saya menemukan bahwa dalam konteks iklim organisasi dipimpin oleh beliau ini, Bu Muslihah ini, itu organisasi berkembang lebih terbuka. Jadi kita mungkin selama ini membayangkan kalau dipimpin oleh kepala sekolah perempuan itu orangnya cerewet dan seterusnya, kira-kira begitu ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya. Oh, ini pasti nanti kita akan dimarahi terus. Buktinya di balik itu, mungkin beliau yang terbuka terhadap itu beliau juga lebih menerima kritik. Jadi misalnya kalau ada kritik dari wakil, dari guru itu lebih menerima. Tapi memang tanda kutip keterbukaannya itu atau keceplas-ceplosannya begitu, itu disampaikan untuk kebaikan daripada suatu lembaga. Betul. Sehingga dengan begitu iklimnya ini menjadi terbuka. Jadi enggak apa-apa kalau ada yang dimarahi oleh kepala sekolah, biasanya orang itu nanti awalnya enggak terima, tetapi akhirnya juga oh iya ternyata saya salah, kira-kira begitu. Ini yang menunjukkan bahwa
di bawah kepemimpinan kepala sekolah perempuan, iklim organisasi itu berkembang semakin terbuka. Dan ini sangat penting. Sebab ketika ada suatu lembaga yang misalnya kepala sekolahnya tidak mau dikritik, atau kepala sekolahnya tidak mau mengkritik bawahannya, itu berarti iklimnya tidak bagus di situ. Oh, baik. Itu mungkin ininya budayanya organisasi jalan, mekanisme organisasi jalan, tetapi iklimnya ini kurang terbangun ya. Pernah kan misalnya Bu Fikri kan jadi sekprodi. Oh iya, saya sekprodi saat ini. Bu Fikri pernah berani enggak negur orang yang senior di ini? Iya. Berani nggak kira-kira? Pasti akan Pekiuh kan? Iya, betul. Bayangkan ketika Bu Fikri menjadi ketua prodi. Betul. Kalau tidak berani menegur bawahan, maka yang terjadi adalah agak bahaya kan gitu. Nah, kepala sekolah perempuan biasanya seperti itu enggak peduli. Kalau ada bawahan salah ya ditegur. Tetap ditegur tetap ditegur. Tetapi ketika dia atau kepala sekolah itu melakukan kesalahan, kemudian bawahannya juga berani menegur. Sebaliknya ini yang disebut sebagai iklim yang terbuka tadi. Ini sangat penting di dalam suatu lembaga. Kemudian dampaknya adalah karena ada komunikasi lintas yang saling dua arah itu, akhirnya banyak terjadi inovasi dan kreativitas yang muncul. Tidak takut salah. Betul. Ini sangat penting. Kemudian tidak takut istilahnya melukai perasaan. Betul, gitu. betul. Mungkin Bu Muslihah ini menceritakan di awal kepemimpinannya, di 1 tahun kepemimpinannya itu agak sulit. Karena sudah lama biasa di lingkungan pondok pesantren itu yang jadi kepala sekolah itu kan laki-laki. Ketika beliau memimpin perempuan, itu 1 tahun pertama itu struggle-nya luar biasa. Tahun kedua sudah oke, tahun ketiga itu sudah lancar. Nah, di periode kedua ini sudah tidak ada hambatan. Nah, ketika sudah tidak ada hambatan itu, yang muncul adalah inovasi dari sekolah itu supaya berprestasi lebih bagus, kira-kira begitu. Dampaknya dari kepemimpinan transformasional ini. Baik, luar biasa. Berarti ternyata hasilnya positif sekali ya Pak ya ini ya. Dari kepemimpinan transformasional bisa memimpin secara efektif, kemudian iklim atau penerimaannya itu berarti menjadi lebih terbuka dan keterbukaan melahirkan inovasi, berkembang secara positif seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sharingnya. Mungkin bisa kita tutup dengan rekomendasi, barangkali Bapak ada rekomendasi kepada pemirsa atau para pejuang pendidikan begitu ya, entah di level kepala sekolah atau lainnya begitu. Baik, di rekomendasi saya di penelitian itu, saya membuat rekomendasi bahwa pola yang kepemimpinan transformasional ini itu sangat bagus diterapkan di lembaga pendidikan. Jadi kepemimpinan yang berbasis nilai, berbasis keteladanan, berbasis perhatian kepada person itu sangat penting untuk membuat kita itu kreatif. Jadi ini bisa ditiru langkahnya supaya kepemimpinan transformasional ini lebih dipraktekkan daripada kepemimpinan yang seperti di perusahaan. Kalau Anda bekerja sekian nanti dapat sekian. Nah itu target kalau oriented begitu ya. Itu di pendidikan kurang cocok, meskipun di beberapa yang lain juga bisa. Terus yang kedua, kalau ada seorang pemimpin perempuan di sekolah, itu harus diberi kesempatan. Jadi jangan kemudian jangan di-down-kan dulu. Karena ketika beliau ini sudah jadi pemimpin, paling tidak ada 2 hal yang sudah diatasi. Satu, dirinya sendiri. Karena pertanyaan mampukah dia itu sebenarnya bukan orang lain, tapi dirinya sendiri itu sudah tanya, sudah saya mampu nggak ya? Nah itu sudah muncul di awal. Yang kedua di keluarganya, izin dari orang terdekat, mungkin kalau sudah menikah ya suami, kalau belum menikah ya orang tua, itu number one kata Bu Muslihah itu. Ya.
Itu menjadi satu yang sangat penting, sehingga ketika dia sudah muncul ke publik, dia pasti akan all out untuk memimpin dengan baik. Jadi menurut saya, kalau ada seorang pemimpin di lembaga pendidikan, di sekolah itu dari perempuan, jangan di-underestimate dulu. Baik. Diberilah kesempatan. Satu, kalau bagus, terserah. Baik. Karena memang itu butuh proses kan. Ya, saya kira itu aja Bu Fikri. Siap, terima kasih banyak. Atas kesempatannya. Iya, saya rasa tidak perlu disimpulkan, tadi sudah banyak sekali yang kita bahas ya, mulai bagaimana memberlakukan kepemimpinan berdasarkan nilai, keteladanan dan segala macam. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi juga bagi para perempuan di luar sana yang ingin atau memiliki kesempatan menjadi pemimpin, begitu Pak. Iya, dan saya yakin, kami yakin perempuan pasti bisa melaksanakannya. Contohnya pada Ibu Muslihah ini tadi barusan. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Arif atas ngobrol-ngobrolnya, sharingnya. Saya rasa ini acaranya berkembang. Wah, luar biasa. Amin. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah setia menyimak obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.